Jangan kasih ya tulisanna cuma nyata non. Bismillah. Baik, ikhwatu fillah. Kita masuk ini penjelasan untuk Yaumul Hasyr. Kita sudah menjelaskan Yaumul Ba'ats ya, yakni hari kebangkitan di mana manusia, jin, para makhluk itu dibangkitkan. Dan saat itu pula ya, bagaimana ketika dibangkitkan itu ya keadaannya itu nanti saya terangkan ya. Terangkan keadaan tanahnya itu ya. Itu bukan seperti ya di kita gitu. Kita itu apa? Langitnya 7 lapis, buminya 7 lapis gitu ya gitu. Nah, nanti itu pada hari kiamat maka Allah ciptakan lagi ya. Karena Allah telah hancurkan semuanya gitu ya. Allah telah gulung gitu ya. Bisa dibaca kalau di surah Az-Zalzalah itu ya, bisa cek ya. Allah sudah gulung semuanya gitu, hancurkan semuanya, maka Allah ciptakan baru lagi gitu. Nah, maka disitulah kita dibangkitkan ya. Iya gitu, dibangkitkan itu di padang mahsyar. Nah, ya dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Nah, kita itu ya seperti tanaman gitu kan, tulang ekor manusia gitu ya. Itu kan memang tidak hancur gitu ya, salah satunya tidak hancur ya. Allah buat pula itu tidak hancur dan masih tertanam di bumi gitu ya. Dan nanti kan tanahnya baru lagi gitu ya, Allah ciptakan lagi. Nah, itu akan tumbuh gitu ya. Setelah bagaimana turun hujan, tumbuh kita itu seperti tanaman gitu. Sama kayak gitu. Nah, makhluk yang lain juga ada yang dibangkitkan gitu ya. Nah, makhluk yang lain dibangkitkan, terus juga jin juga demikian dibangkitkan pula ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita dikumpulkan nantinya ya. Nah, sekarang apa itu Yaumul Hasyr? Hasyr itu artinya berkumpul ya. Ini tulisannya masih agak ini ya. Nantilah kalau bagusnya ini di-download, Pak. Jadi nggak apa, nggak karena link kayak gini ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi Yaumul Hasyr itu ialah hari berkumpulnya semua manusia setelah dibangkitkan. Jadi sesudah dibangkitkan dari kubur pada kiamat nah, pada hari kiamat, nah saat menunggu pengadilan dari Allah. Jadi kita itu nanti diadili ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebayang pada saat itu ya, ini beda keadaannya, bahwa manusia ya pada saat itu benar-benar bingung gitu, benar-benar bingung ya. Kalau kita misalnya diadili di dunia masih kadang ya gitu ya, masih ada ketenangan tuh ya.
Atau misalnya ada di kita yang dicurangi, ini yang curang itu tenang sekali gitu ya, tenang, jangan curang itu ya, gitu. Di akhirat mah enggak, la yudlamun ya. Atau dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, la talimuna wala tudlamun ya. Jadi nggak ada yang dizolimi, nggak ada, nggak ada yang dicurangi nanti, nggak ada ya gitu. Di akhirat mah jangan khawatir pak, nggak ada yang dicurangi. Jangan khawatir, tapi kita semua bingung, bingung kita ya, nggak setenang di dunia. Di dunia mungkin seperti misalnya menunggu raport ya, raport sekarang tengah semester ya. Nah tengah semester kita menunggu raport, kadang kalau kita sudah ya Allah kasih gitu ya ketenangan, karena kita Allah karuniakan kecerdasan, kehebatan di dalam menyelesaikan soal gitu ya, maka kita tidak akan khawatir akan raport kita ya gitu. Tidak khawatir apakah raport kita nanti jelek, apakah nanti ranking terakhir gitunya. Enggak khawatir ya. Bahkan di dunia sebagian di kita masih bisa nyontek gitu ya. Di akhirat mau nggak akan bisa. Oke, di akhirat nggak akan bisa pak. Kebayang pak di akhirat nanti begitu bingungnya kita ya. Betapa orang itu lari ke sana kemari gitu ya. Iya lari terus dikumpulkan tuh ya. Ini saya mau jelaskan tentang maknanya dulu karena ini panjang sebenarnya ya. Jadi ini makna dari Yaumul Hasyr itu sendiri ya. Bisa nanti antum semua kaji satu surah ya. Satu surah, surah 59 ya. Ada yang sudah hafal? Juz berapa coba itu Pak? Juz berapa? Surah 59 tuh. Apa itu? Coba surat apa? Al-Hasyr ya, Al-Hasyr. Setelah apa itu? Setelah surat apa? Setelah surat Al-Mujadalah ya. Ya 58 Mujadalah. Terus Al-Hasyr. Ya. Sudah hafal? Ada 24 ayat ya, 24 ayat. Nah, itu bisa dikaji dengan tafsirnya ya, dengan penjelasannya. So kaji ya di murojaah lah gitu. Yang sudah hafal juga murojaah saja itu surah Al-Hasyr ya gitu. Ya. Ya emang gampang menghafal, tapi terkadang ya buat kita gampang itu ya yang masih muda ya. Yang buat orang tua agak ya Allah kasih uzur itu ya. Ya tinggal nanti pelajari surat Al-Hasyr gitu ya. Itu nggak panjang pak. Nggak panjang. Al-Hasyr teh nggak sampai 3 lembar sebenarnya mah, aslinya mah ya tiga lembar enggak ya, nggak sampai 3 lembar tuh ya. Silakan pelajari itu ya. 728 ya. Ya, 728 tuh surah Al-Hasyr tuh ya. Saya pelajari, kaji maknanya ya. Ini oh, saya kaget nih lupa nyata ya. Di belakang saya ini Quran ya. Oh ya Zubillah ini lupa. Aduh, kenapa nggak dikasih tahu Pak? Aduh. Sebenarnya sudah hafal nih mah ya. Surat Al-Hasyr, surat 59.
Nih saya juga ingin dapat pahala nih ya. Pahala membuka mushaf ya. Membuka mushaf itu berpahala ya. Jadi jangan mentah-mentah hafal tuh ya. Ninggal buka mushaf mengandalkan hafalan ya, kadang lupa tuh ya. Kadang salah gitu ya. Tuh ya. Al-Hasyr. Ya juz 28. Ya buka aja nanti ya. Udah kalau di sini dijelaskan nggak akan cukup. Maghribnya juga sudah mau itu ya, di sini mah mungkin lebih cepat ya adan ya. Nah, silakan kaji aja ya. Tuh, Pak. Ya, walaupun nanti itu ada berbagai pelajaran ya di surah Al-Hasyr, itu tidak hanya tentang pengumpulan manusia pada hari kiamat ya. Itu bisa dikaji ya. Makanya ini berbagai pelajaran ini kita bisa kumpulkan dalam satu surat supaya nanti kan pertanggungjawaban di akhirat itu ya, mudah-mudahan ya, dari bacaan yang kita hafalkan, yang kita pelajari gitu ya, sehingga itu bisa memberatkan gitu ya. Ya timbangan menuntut ilmu aja itu udah berat Pak ya. Zaman sekarang ada orang menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu iya gitu, sedikit lah gitu. Jarang kan ya, yang rumah-rumahnya juga diisi Al-Quran kan jarang ya. Tadi kan diterangkan Jumat ya, seputar apa, supaya menghindari setan di dalam rumah. Tapi berapa persen yang kita rumahnya itu diisi dengan Al-Quran? Coba berapa persen Pak ya, apalagi diisi ngaji itu ya. Kembali lagi, jadi semua manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas ya, yang dinamakan padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali ya akan dikumpulkan untuk menemui pengadilan Allah ya, sehingga setiap orang itu akan siap-siap ya, siap-siap mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Nah, semua orang itu sibuk nantinya Pak dengan urusannya masing-masing ya. Yaumala tamliku nafsul nafsing, saya tidak akan bisa menolong ya, nggak akan bisa gitu. Nanti terpisah masing-masing gitu, nafsi-nafsi lah ya. Semua itu akan berlari ya. Yauma yafirul mar'umin akhi, itu semuanya itu akan berdiri berlari itu ya, berlari gitu. Tadi surat apa itu Pak? Apa? Abasa ya. Ummihi wa abi, ya ibu bapaknya nggak akan bisa tolong menolong satu sama lain. Wa sahibatihi wa bani itu ya. Gitu. Itu nanti akan terpisah gitu ya. Dengan anaknya terpisah, dengan saudaranya terpisah, dengan sohibnya juga terpisah, dengan sahabatnya. Ini masing-masing gitu. Tidak akan bisa menolong satu sama lain ya. Wal amru yauma idzin lillah gitu ya. Nanti urusannya itu akan kembali pada Allah. Nah itu. Maka itu ya,
Barusan ayat barusan itu surat Al-Infitor ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin. Ya, surat Al-Infitor. Terus hafal, Pak? Pendek, Pak. Tidak sampai satu halaman itu juga. Pendek. Surat Al-Infitor ya. Itu di hari salah tuh ada Hafizahullah tuh ya, Patasipin tuh rajin tuh ya. Surat Al-Fitor tuh masih talaki tuh ya. Ke saya itu ya, salah satunya Al-Fitor, terus Al-Mutaffifin juga masih ya, Insyikok tuh ya. Jangan sampai ketinggalan ya, Pak. Beliau itu umurnya berapa ya? Saya 60-an kalau nggak salah ya. Dia masih sehat, Pak. Insyaallah. Rajin beliau. Setiap subuh tuh bisa lihat ya. Jadi di padang mahsyar itu nanti semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap orang sibuk ya, tidak peduli lagi ya dengan orang lain. Meskipun terhadap pandangnya sendiri ya, saudara, temannya atau sebaliknya gitu ya. Tidak ada tolong menolong dan saling bahu-bahu nggak ada gitu ya. Nanti mah atau sekedar ingat siapapun ya tidak akan ya. Seperti kita di dunia waktu dengan saudara, dengan keluarga kita ingat ya, dengan teman, dengan sahabat kita ingat. Di akhirat mah udah nggak akan bisa. Nah, ini jam berapa? Oh, setengah 6 ya. Sampai ada sebuah hadis kan, apakah saat itu gitu ya, Aisyah itu bertanya kepada Nabi SAW. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya seperti ini. Saat itu kan apakah sampai melihat kemaluan masing-masing kan dalam keadaan telanjang gitu ya. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, telanjang bulat ya gitu. Belum disunat ya. Apakah sering melihat apa kemaluan masing-masing? Enggak, kata Nabi. Boro-boro urusan gitu gitu ya. Urusan dia sendiri aja susah gitu ya. Ngurus amal sendiri aja susah. Apalagi ngurus yang demikian ya nggak akan gitu ya. Ya nggak akan ngurus kemaluan orang nggak itu ya. Gitu. Jadi saking benar-benar perkaranya sibuk di situ ya, insyaallah. Nah, keadaan manusia itu nantinya akan tergantung dari amalan yang mereka kerjakan semasa hidupnya. Ketika itu, semua manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga tidak lagi mengenali orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, ya. Anak tidak mengenali tidak mengenali orang tuanya dan sebaliknya gitu ya. Sampai segitunya gitu ya. Ini makalahnya nanti lah. Kalau bisa nanti di-download aja gitu ya. Supaya ini tidak ini bacanya mesin ya. Ya alhamdulillah kalau menurut saya masih Allah baguskan tuh ya untuk melihat bacaan seperti ini ya. Paling segitu aja dulu ya. Maka ini pelajaran buat kita persiapkan pada masa saat itu bagaimana menghadapi pengadilan dari Allah ya, agar kita senantiasa nantinya sudah punya bekal ya untuk di akhirat nanti ya. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita, setiap urusan kita, hingga kita dimudahkan untuk beramal soleh, untuk terus juga tahun ya di kehidupan
ya di dunia yang fana ini gitu ya. Kita tolong menolong dalam ramal, dalam albir dan juga takwa ya. Demikian, semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah hingga husnul khatimah. Kita tutup dengan doa di hari Jumat juga ya, menjelang maghrib, waktu ijabah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina bil wa inna salawat wa afaf kina ya muqallib al qulub sabir qulub ya musarrif al qulub masih alidini ala diwas fiha mas wajah tasyatan li khair tim kulisar Allahumma rahmatka aju falakil lisa nikallahu la ilaha illa anta Rabbana atim lana nurana waghfir lana ya rasul wa tub alaina kata Rabbana fil lana wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni azkura walidayya wa na'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin salidini ala diwas dunya fiha mas wa jadadan fi khair tadin kusar rahmat wa lisani kullahu la raditu billahi rabba wa bil islamin raditu billahi rabba bil islamin raditu billahi rabba Rabbana Afrika alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana Afrika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Maka silakan bagi yang mau lanjut berdoa ya nih sampai waktu maghrib ya. Wa'afuminkum subhanaka Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.